Selamat pagi semuanya. Eh, Ketemu lagi dengan pembelajaran kita desain grafis. Ya, kita akan belajar tentang shaping tool hari ini. Ya, dasar desain grafis untuk kelas 10 TKJ. Materinya adalah tentang shaping tool. Kita masuk ke kompetensi dasar, yaitu menerapkan tentang perangkat lunak pengolah gambar vektor. Jadi gambar vektor itu gambar yang terdiri dari garis, ya, itu seperti yang kita lakukan selama ini, yaitu menggunakan Corel. Kemudian Anda bisa menggunakan perangkat ini dengan baik, walaupun sebelum-sebelumnya sudah Anda lakukan, ya, sudah praktikum dengan desain yang sederhana menggunakan vektor. Indikatornya Anda mampu menjelaskan fungsi fitur pengolah gambar vektor, membandingkan gambar berdasarkan fitur, ya, yang dihasilkan, kemudian mengintegrasikan fitur dalam mengolah gambar vektor, jadi memadukan, kemudian menunjukkan gambar vektor hasil pengolahannya. Jadi silakan nanti ditunjukkan hasil pengolahan yang Anda lakukan. Materi kita tentang fungsi tool shaping atau shaping tool, ya. Fungsi ini shaping ini digunakan adalah fungsi yang digunakan menggunakan teknik yang untuk membentuk objek, yaitu menggabungkan, yaitu ada beberapa, ya. Ada menggabungkan, yang pertama well, kemudian memotong itu trim. Jadi untuk menggabungkan itu pakai well, kemudian memotong itu ada trim, ada intersect, ada simplify, ya, simplify. Kemudian ada banyak lagi, ada back to minus, back to front. Nanti kita lihat, ya. Ini terletak pada dua objek atau lebih yang bersinggungan. Jadi dia menggabungkan dua objek yang bersinggungan itu menggunakan well, atau memotong itu bisa menggunakan trim, intersect, kemudian simplify, atau yang lain-lain nanti itu untuk memotong. Jadi ada yang menggabungkan dan ada yang memotong. Minimal adalah dua objek. Kegunaannya banyak hal dan tentu saja untuk mempermudah pekerjaan kita, ya. Nah, yang pertama adalah well. Well itu seperti ini. Well itu terdiri dari dua, misalkan di sini dua objek bulatan, ya. Kemudian langkah yang kedua, kita buat dua objek, kemudian kita gabungkan, ya. Kita buat dia bersinggungan seperti ini. Kemudian kita blok, kemudian kita pilih yang namanya well, ya. Jadi nanti hasilnya dia akan menjadi membentuk, dan keterangannya di sini bahwa well itu berfungsi menggabungkan dua objek. Ini kalau di sini kebetulan contohnya lingkaran, ya. Dua lingkaran tersebut menjadi sebuah objek baru. Nah, well ini tergantung dari warna yang dipilih, ya. Warna dari objek hasil penggabungan dua objek atau dua lingkaran tersebut akan mengikuti objek terakhir yang kita pilih. Misalkan seperti ini, ya. Misalkan kita pilih pertama hijau, kemudian yang kedua biru, maka kita gabungkan, dia akan menjadi warnanya dua penggabungan objek, dia berwarna biru. Dan ketika dia warna biru dulu kita pilih, kemudian warna hijau kita pilih, maka di sini dia akan menjadi warna hijau seperti ini, ya. Jadi jika yang kita klik terlebih dahulu adalah warna hijau, lalu kemudian warna biru, maka hasil objeknya akan berwarna biru. Jika sebaliknya, maka hasil objeknya akan berwarna hijau. Jadi kalau warna hijau yang terakhir dipilih, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Nanti prakteknya silahkan dilihat. Saya akan jelaskan dulu tentang teorinya. Yang kedua ini memotong, trim, ya. Misalkan seperti ini. Jadi ada warna biru dan warna hijau. Kita akan memotong warna hijau ini. Maka warna biru kita pilih pertama, kemudian warna kedua hijau kita pilih, kemudian kita potong menggunakan trim. Maka hasilnya akan seperti ini. Warna hijau akan terpotong sesuai dengan banyak singgungannya antara dua objek itu. Jadi fungsi trim ini adalah memotong objek dengan objek lain yang bersinggungan. Pada trim, objek pertama yang diseleksi atau yang akan dipilih, ya, akan memotong objek kedua yang diseleksi. Jadi objek yang dipilih pertama itu akan memotong objek yang kedua. Untuk contoh misalkan ini tadi, ya, si biru
Yang pertama kita klik akan memotong si hijau, lingkaran yang warna hijau. Yang diklik dan diseleksi terakhir atau yang dipilih terakhir. Meskipun si biru berada di atas, maka di atas si hijau dia akan otomatis akan memotong si hijau. Itu ya. Jadi yang dipilih terakhir itu yang dipotong. Kalau trim. Kemudian intersect. Intersect itu membuat objek baru ya. Intersect itu berfungsi untuk mendapatkan objek baru dari hasil persinggungan dua objek ya. Pada contoh kita, ini contohnya ya. Ini warna biru dihasilkan lingkaran baru yang di daerah tersinggungan dengan si hijau dan si biru. Nah, nanti akan kita lihat di praktikum selanjutnya ya. Maksudnya dipisahkan itu antara objek biru dan hijau itu dipisahkan lagi, maka dia akan terlihat bahwa ada objek baru di situ. Itu intersect. Kemudian simplify. Simplify itu digunakan hampir sama dengan trim tadi. Ini trim tadi ya. Ini ya hampir sama dengan trim untuk memotong objek ya. Hampir sama dengan trim. Bedanya dia akan memotong seluruh di bawah objek yang kita pilih pertama kali. Contoh ini, yang kuning kita pilih dan di bawahnya itu dia otomatis akan memotong ya, akan terpotong. Jadi warna yang ini dan warna ini hijau dan warna merah kuning akan memotong warna biru dan warna hijau ya. Jadi akan potong sekaligus dia menggunakan trim. Hampir sama simply dengan trim. Kemudian yang selanjutnya itu adalah front minus back atau back minus front ya. Seperti itu. Kalau seperti namanya ya, maka fitur front minus back akan memotong objek yang paling atas oleh objek yang di bawahnya. Dan objek yang berada di bawah tersebut akan langsung hilang. Sederhananya seperti dihapus oleh objek yang berada di bawah. Contoh ya. Dalam contoh kita, si biru akan dipotong oleh si hijau yang berada di bawahnya. Dan si hijau langsung menghilang. Contoh seperti ini ya. Nah, si biru akan dipotong dengan si hijau di bawahnya. Maka otomatis si hijau itu akan otomatis hilang. Sama sepertinya. Sama seperti apa tadi ya. Ini ya. Sama seperti trim. Cuma dia objek yang dipotong dia akan menghilang ya. Kalau ini back berarti yang hilang adalah bagian bawahnya. Kalau yang ini front berarti yang hilang bagian atasnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada namanya create boundary, maksudnya create boundary. Ini salah judulnya, create boundary atau create a new object that surround and selected object ya, hampir sama namanya, tapi kalau di Corel itu namanya create boundary. Itu gunanya fitur ini berfungsi untuk menghasilkan objek baru dari hasil penggabungan dua objek yang diseleksi. Hasilnya mirip dengan well, bedanya dua objek yang bentuknya masih ada. Sedangkan pada well, dua objek pembentuknya sudah tidak ada. Jadi kalau yang ini hasil penggabungan ini seperti well tadi penggabungan. Kalau penggabungan yang pertama itu objeknya langsung hilang, objek aslinya. Tapi kalau yang kita menggunakan boundary ini objek aslinya masih ada. Itu ya. Oke, kita langsung saja praktikum. Nanti tugasnya saya akan kasih setelah ini ya. Jadi silakan Anda pahami dulu. Yang pertama kita akan praktikan dulu well ya. Contoh saya akan buat lingkaran biru, lingkaran ya, satu warna biru tadi. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan duplikat. Oke, saya akan ganti warna hijau ya. Seperti ini ya, misalkan seperti ini. Nah, misalkan kalau warna hijau saya pilih dulu, kemudian baru warna, kita tekan shift ya kalau milih dua objek ya.
Kita klik dulu, kemudian kita tekan shift, kita klik objek yang kedua. Nah, di sini ya dia akan keluar semuanya. Di sini ada well, ada trim, ada intersect, kemudian ada simplify, kemudian ada front minus back, ada front minus back minus front, kemudian ada create boundary yang tadi ya. Oke, saya ulangi untuk well, untuk menggabungkan. Nah, kita klik warna hijau dulu misalkan, kemudian kedua kita klik biru, maka kalau kita gabungkan well dia akan menjadi warna biru seperti ini, dan dia objek asalnya akan otomatis hilang ya, itu akan gabung. Ini adalah hasil dari well. Kemudian saya buat lagi. Oke, ini warna biru, saya duplikat, saya beri warna hijau seperti ini ya. Nah, misalkan ini kalau kita menggunakan trim ini dia akan dipotong yang bersinggungan, berarti yang di bawah nanti akan kepotong. Nah, kita lihat ya, kita trim kemudian kita tarik ke samping. Nah, dia akan otomatis motong seperti ini bentuknya. Oke, bentuknya akan motong seperti itu. Oke, ini kita pindahkan dulu. Ini adalah hasil dari trim. Kemudian kita buat lagi ya. Kita pakai shift, kita pakai CTRL ya, biar dia simetris ya. Biru, kemudian kita duplikat dia menjadi hijau. Oke, kita lihat dulu tadi apa yang ketiga ya. Ini well, ini trim, kemudian sekarang intersect. Intersect ini membuat objek baru ya, contoh seperti ini ya. Nah, oke, misalkan seperti ini. Saya akan buat objek yang di tengah ini ya. Kita pilih hijau atau pilih biru juga boleh. Biru kita pilih hijau, kemudian kita pilih intersect. Oke, kita geser saja, kita geser ke sini. Nah, dia akan menjadi warna hijau, dan itu mengapa warna hijau? Dia karena yang kita pilih terakhir adalah warna hijau ya, maka dia akan membentuk bangun baru ya dan berwarna hijau. Misalkan kalau biru yang kita pilih yang terakhir, nah kita pilih intersect, kita geser, dia akan menjadi warna biru dan menjadi bangun yang baru. Oke, ini adalah intersect ya, hasil dari oke, ini adalah hasil dari intersect. Kemudian yang kedua, selanjutnya ya, setelah itu kita akan membuat contoh simplify. Simplify ini akan memotong di bagian belakangnya semuanya ya, sama seperti tadi trim ya, akan sama dengan trim, tapi ini bisa memotong sekaligus. Oke, kita buat satu lagi, kita buat kasih warna merah ya. Oke, seperti ini. Nah ya, kemudian kita blok semuanya, kita klik merah, kita klik hijau, kita klik biru, kemudian kita pilih yang simplify. Oke, kita coba geser, nah, dan ini hasilnya dia akan memotong bagian atas, dia akan memotong objek yang di bagian bawahnya semuanya, dia akan kepotong seperti ini. Ini ya, ini adalah simplify. Kemudian sekarang kita akan buat front minus back ya. Oke, saya buat merah ya, sama seperti ini. Oke, kemudian kita duplikat. Oke, seperti ini, kita kasih warna kuning. Nah, kita pilih dua-duanya. Kalau kita pilih yang front minus back, berarti dia bagian atas ini akan hilang. Kita contoh ya, klik. Nah, dia bagian atasnya yang kita pilih pertama, dia akan otomatis akan hilang bagian belakang ya. Bagian belakang dia akan hilang. Kalau
front minus back ya. Oke, front minus back. Oke, kita duplikat lagi aja. Nah, untuk contoh nanti. Nah, oke. Ini front minus back. Yang ini adalah nanti back minus front, kebalikannya ya. Oke, coba kita pilih yang ini, kita pilih yang front minus back, maka dia bagian belakang akan hilang. Sekarang yang ini ya. Sekarang yang ini kita pilih yang front back minus front. Nah, bagian depan dia akan hilang secara otomatis ya. Oke, seperti itu contoh ya. Oke, kemudian yang terakhir kita akan pilih namanya create boundary. Create boundary seperti well, tetapi dia objek aslinya dia akan masih ada. Contohnya seperti ini ya. Oke, seperti ini contohnya. Saya gabungkan, saya klik, saya pilih ini, saya pilih create boundary. Oke, saya akan pisahkan. Nah, objek aslinya masih ada. Ini objek aslinya ya. Nah, ini objek aslinya masih membentuk dua objek, tapi ini ada gabungannya. Gabungannya dia tidak mempunyai warna, tapi gabungan antara objek ini dengan objek ini. Nah, ini disebut sebagai create boundary ya. Itu contohnya. Oke, itu contohnya. Oke, kita akan membuat sebuah gambar logo Indosiar ya. Logo Indosiar ini kita menggunakan namanya teknik shaping ini ya. Kita akan membuat contoh logo Indosiar ya. Saya akan buat contohan. Oke, kita akan masuk saja di sini ya. Kita akan buat baru new. Oke. Oke, ini ya logo Indosiar. Kita kecilkan. Nah, kita akan membuat sebuah logo Indosiar. Oke ya. Kita blok. Oke, kita tekan CTRL, kira-kira bulatnya segini lah ya. Nah, kira-kira segini. Ini kita menggunakan teknik potong. Oke, seperti ini kita akan motong bagian tengah dulu. Kita menggunakan kotak ya. Oke, biar dia rata atas bawah, kita klik, kemudian kita pilih yang buletan. Kita pertama pilih kotak, kemudian kita pilih buletan, kita pilih C ya, kemudian E ya. C dan E itu untuk dia biar di tengah-tengah. Oke, kita kasih warna kuning ya. Kita kasih warna kuning, kita potong menggunakan teknik apa? Trim. Kita klik, kemudian kita klik yang kedua, kita pilih trim. Oke. Nah, dia sudah hilang. Oke, jadi bagian tengahnya ini sudah hilang, tinggal bagian atas. Kita kecilkan lagi. Kira-kira seberapa? Seginilah ya. Oke. Kira-kira segini. Sama seperti tadi tekniknya, agak naik dikit, oke, agak kecilin dikit seperti itu. Kita klik, kemudian kita pilih gambar bawahnya, kita pilih trim lagi. Nah, oke, setelah itu kita pilih yang bawahnya juga sama, kira-kira seginilah ya, naik dikit. Nah, seperti itu. Kita pilih gambar tengahnya, kita pilih trim. Oke, ini sudah bisa. Sudah bisa kan? Kita tinggal warnai saja. Karena ini masih menyatu, maka kita harus pisahkan. Enggak usah pisahkan ya, kita menggunakan namanya ini aja, smart fill. Oke, kita akan buat smart fill. Yang pertama warna hijau ya. Oke, di sini warna hijau. Oke, seperti ini. Biarkan yang di sini warna ini, warna ini. Oke.
kita pilih dulu yang di atas warna merah, kemudian klik kanan di sini juga biar garisnya juga warna merah. Yang ini juga sama warna hijau muda. Hijau muda di mana posisinya kita pilih di sini warna ya, hijau muda di sini atau di sini ya, hijau muda kurang tua dikit ya, kita tuakan dikit sini ya. Oke, nah seperti itulah ya kira-kira. Oke, maka dia akan keluar ke sini ya warna yang baru. Oke, setelah itu kita klik ini. Nah, warnanya ini juga sama, kita klik, kemudian klik kanan juga. Yang ini kita warna merah, klik kanan juga. Sudah jadi, sudah menjadi sebuah hampir mirip lah ya. Kemudian kita buat tulisan ya, kita buat tulisan IND, Indo ya. Oke, kita besarkan kira-kira segini. Oke, kemudian kita kasih warna biru. Nah, kemudian kita besarkan lagi kira-kira seperti ini, kita geser. Nah, kita duplikat ini, Ctrl D ya, taruh di sini, kita pilih tulisan lagi, kita buat siar. Huruf besar ya, siar. Oke, biar dia sama bawah atas bawahnya, kita klik, kemudian kita klik satunya, kita pilih T. T itu top, jadi warna apa ya, tulisan di atasnya itu kelihatan. Oke, kemudian kita buat buletan set. Oke, kita buat shift ya, dia biar buletannya bulat nian, tidak lonjong ya. Oke, kemudian kita pilih ukurannya, misalkan besarannya adalah 2, kurang besar 3. Kita kasih warna merah. Bukan ya. Oke, kita kasih warna garisnya merah aja. Oke, kemudian itu kan 3 kali ya. Kita tekan CTRL, kita tarik, kita klik di sini, kita tekan shift. Oke, kita tekan klik kanan ya. Oke, ulangi lagi, tekan shift. Oke, seperti ini kira-kira, klik kanan. Nah ya, yang kedua juga sama, kita tekan shift, kita ini klik gambar seperti ini, tarik ke tengah dikit, kemudian klik kanan. Jadi kan, kita tinggal blok saja, kemudian kita grup. Oke, kita taruh di sini. Kita kecilkan menggunakan shift ya, biar dia sama. Oke, kemudian ini dengan ini kita grup dulu, klik kanan, grup. Yang ini sama ini kita ratakan atasnya, T. Nah, sudah jadi, sudah jadi Indosiar ya. Kemudian kita tinggal buat lengkungannya ini, kita blok seperti inilah kira-kira ya, kira-kira di tengah seperti ini. Kita kecilkan lagi, kita pilih yang ini, shape tool. Oke, kita tinggal tarik aja ke tengah. Oke, kira-kira seperti ini. Hop. Nah, kalau dia masih lonjong, kita tarik aja dikit ya, biar dia ke tengah. Oke, bentuknya 3. Oke, sudah jadi kira-kira Indosiar. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal blok saja, kemudian kita grup. Sudah jadi, delete. Nah, sudah jadi kan, kita tinggal simpan ini dengan format PNG, file, export. Oke, kita buat
filenya PNG, mana PNG. Oke, di sini logo Indosiar. Indosiar ya. Oke, kemudian kita pilih di kita buat di kelas 10 ya, kelas 10. Kemudian kita ekspor PNG ya. PNG itu tidak ada backgroundnya ya, backgroundnya itu putih ya, kosong ya, transparan. Oke, kita buat yang RGB tidak apa-apa ya. Oke, PNG kita kita save. Dan kalau kita masukkan ke sini, insert picture logo Indosiar. Nah, yang kita buat tadi seperti ini ya, berbeda kan. Kalau ini kan ada backgroundnya. Oke, ini warnanya biru, saya ganti dulu dia format backgroundnya, dia warna menjadi hitam aja. Oke, kelihatan ini Indosiarnya ya, atau saya ganti menjadi warna putih aja ya. Oke, beda kelihatan. Oke, kelas. Kalau putih dia kita kuning aja. Nah, seperti itu ya. Jadi yang ini, yang Indosiar ini dia ada semacam background putihnya di belakang. Tapi kalau yang PNG seperti ini dia tidak ada ya, sesuai dengan yang kita buat tadi ya. Nah, ini contohnya ya. Sudah saya buat satu lagi ya, saya akan contohkan satu lagi bagaimana untuk membuat desain yang lain selain Indosiar. Oke, saya akan contohkan yang untuk yang kedua. Ini kan Indosiar ya, saya akan contohkan Adidas yang gampang-gampang ya. Ini adalah logo Adidas yang sering kita lihat ya. Kita akan buat logo Adidas ini ya, contoh ya di sini. Oke, kita akan buat ini kan sudah jadi ya tadi ya. Oke, kita buat satu lagi Adidas. Ini contohnya mana, 10 TKC Adidas ya. Oke, nah ini contohnya. Kita akan buat seperti ini ya. Ini kan tidak ada yang objek yang seperti ini, maka kita akan gabungkan objek itu menjadi objek baru ya, bulat kayak tadi ya. Saya kasih warna biru, garisnya juga warna biru, sama ini juga saya duplikat, saya ganti warna kuning. Oke, seperti ini. Kita akan buat contoh gambar yang seperti ini ya, yang melengkung seperti ini. Nah, oke, kita blok ini, kita pilih objek baru tadi, kita menggunakan intersect. Oke, kita geser dan ini menjadi warna biru, agak miring ya. Oke, kita ulang lagi ya biar dia tidak miring. Seperti ini, top ya, lurus ya. Oke, kita blok dua-duanya, kita pilih intersect. Oke, kita geser. Nah, kita dapat yang lurus, kita delete, kita ganti warna hitam. Oke, gesernya juga warna hitam ya. Sama kita duplikat jadi 3. Nah, seperti ini. Kita duplikat. Nah, kita tinggal putar aja. Ini kita klik double, kita putar. Seberapa kita mau putar? Nah, kalau biar dia sama, kita putarannya kita menggunakan ini. Misalkan 45. Oh, seperti ini hasilnya. Ke ini berarti 45 ke sini. Berarti kalau ke sini berarti dia minus 45. Nah, sama ya, minus 45. Oke, kira-kira seperti ini. Ini biar sama bawahnya, kita blok B button ya. Nah, sudah sama kan, seperti ini. Kita tinggal potong bagian tengahnya ya. Oke, ini kayaknya kurang tinggi ya. Oke, saya tinggikan dulu. Ini kita pilih shift, kita tinggikan. Nah, seperti ini. Kita duplikat jadi 3. Oke, yang ini kita
rotasi minus 45 derajat. Yang ini juga sama, kita buat 45 derajat. Oke, kita taruh geser ke bawah dikit, kita geser ke bawah, kemudian kita blok tiga-tiganya B biar dia sama antara. Oke, kita geser biar mepet. Oke, seperti itu, kita geser kanan kiri, kita ulangi lagi, kita blok tiga-tiganya B. B itu untuk biar rata bawah ya, bottom. Oke, kemudian kita buat garis 3 sama kayak tadi, kita potong sini ya, kirakan sini kita buat warna kuning ya biar kelihatan ya. Oke, kemudian sama kita duplikat. Oke, kita taruh di bawahnya, kita duplikat. Oke, seperti itu, kira-kira sama ya, agak tinggi lagi dikit. Oke, ini kita geser aja ke atas. Oke, kita geser ke atas biar dia posisinya sama, geser. Oke, sudah, kita tinggal blok semuanya ya, kita blok semuanya, kemudian kita pilih namanya trim. Oke, kita geser saja. Oh, ternyata yang tengah belum. Nah, ini kita gabung dulu aja, yang bagian belakang kita gabung, yang bagian depan juga sama kita gabung. Oke, jadi bagian depan dan bagian belakang kita trim. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya ini kok tidak mengikut trim ya. Saya ulang lagi. Ini kita trim. Dia menjadi objek baru. Kita motong tadi. Oke, saya ulangi. Oke, saya ulangi ya. Oke, saya ulangi, saya geser. Oke, kita lihat ya, apa sih fungsinya well kita gabungkan trim itu, motong di bawahnya. Oke ya, motong di bawahnya, berarti kita menggunakan trim. Atau kita menggunakan ini ya, ini saya kalau satu-satu alangkah panjang ya. Oke, kalau menggunakan simply, coba kita menggunakan simply ya. Apakah ya, ternyata kita menggunakan simply ya. Simply itu bisa memotong tiga-tiganya langsung. Oke, jadi kita blok ini, blok samping, blok tengah, kita pilih simply. Nah, oke, kita lihat. Oke, apakah dia memotong? Nah, sudah jadi ya. Jadi dia menggunakan namanya simply. Oke, sudah jadi Adidasnya. Kita tinggal kasih nama saja di sini, Adidas. Oke, Adidas. Oke, sudah. Ini dia bentuknya adalah ball. Kita buat Arial ball ya. Oke, sudah ya. Atau kita tinggal besarkan saja. Oke, LE ya, tengah ya, LEC. Oke, kita sudah di tengah, itu kita tinggal geser ke bawah C. Nah, di tengah sudah jadi Adidas. Kita tinggal kasih warna putih aja di sini. Oke, seperti itu kira-kira. Kita kasih warna putih atau warna putih ya, kita kasih warna putih. Oke, ada warna putih. Ini kita taruh di bawahnya, back down. Nah, dia sudah menjadi warna. Ini juga sama, kita kasih
klik putih ya. Kemudian kita blok, kita group. Kita coba lihat apakah dia menjadi warna, kita kasih warna hitam. Kemudian shift back down. Nah, oke, dia sudah menjadi warna. Sama, kita duplikat satu lagi ya. Oke, satu lagi di sini kita duplikat, kita klik ini top. Nah, ini kita bongkar. Yang ini warna putih. Yang ini dulu ya, yang ini dulu warna, yang ini dulu. Kita menggunakan namanya tadi sama, kita menggunakan smart fill. Oke, seperti ini kita menggunakan smart fill. Offset ya. Oke, kita menggunakan smart fill. Nah, seperti ini. Oke, bagian belakang kita ganti warna hitam. Oke, ini kita ganti warna putih. Warna putih. Warna ininya warna hitam ya, warna hitam, ini warna putih, ini warna putih ya. Oke. Ini warna putih, ini warna putih juga sama, warna putih, ini warna putih. Oke, ini warna putih, ini warna putih, ini warna putih. Oke, yang tulisannya warna putih. Nah, yang ini kurang satu lagi ya, putih. Oke, sudah jadi, kita tinggal blok saja dan kita group. Oke, backgroundnya kita buang, delete. Ini kita hapus. Oke, ini kita cut saja, kita pindahkan ke sini. Oke, kemudian yang ini kita simpan, kita blok, kita group. Oke, kita geser, kemudian kita ekspor. Kita menjadi gambar PNG ya, Adidas. Oke, kita ekspor seperti ini. Oke, kalau sudah, kita tinggal buka coba di sini ya. Oke, kita enter lagi, satu lagi, kita insert, kita masukkan Adidas. Oke, insert. Nah, sudah jadi kan? Oke, ya kurang lebih mirip lah ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi nanti tugas Anda buatlah desain sederhana dengan teknik shaping tool. Rekam dengan Bandicam saat praktikum, kemudian kumpulkan bentuk video dan diupload di YouTube. Linknya disimpan di Classroom ya. Dan gambar yang Anda buat nanti saya cantumkan di soal di Google Classroom. Jadi gambar yang mau Anda buat nanti silahkan Anda lihat soalnya di Classroom ya. Jadi gambarnya nanti silahkan dibuat seperti gambar yang nanti saya tampilkan di Classroom. Oke, gitu saja untuk materi kita hari ini. Selamat belajar, semoga Anda bisa ya.
Tentunya gampang kalau Anda perhatikan ya, caranya sangat gampang sekali. Silahkan Anda coba buat sesuai dengan gambar nanti yang saya tampilkan di classroom ya. Selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap sehat selalu ya. Salam sehat selalu. Terima kasih.